Pak, alhamdulillah ini bisa sama dengan Bupati Sumedang, Pak Haji Doni Munir di alun-alun baru nih. Ini menjadi semangat baru juga untuk warga Sumedang khususnya dan juga untuk warga lain yang singgah di Sumedang. Pak, apa nih harapannya untuk warga Sumedang dengan pembangunan alun-alun Ya, ini? harapan saya, alhamdulillah alun-alun sudah dibangun dengan bisa tertib, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berkumpul, untuk beraktivitas, untuk refreshing, untuk menerangkan diri alun dan sebagainya. Tapi titik pelihara dengan baik, jaga, ya menjadi kebutuhan bagi masyarakat Sumedang. Terima kasih banyak Pak ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alun-alun Sumedang kini telah dibuka. Meski peresmiannya sendiri itu masih 2 hari lagi, nanti hari Minggu baru diresmikan, tapi ternyata sudah bisa dinikmati. Dan teman-teman bisa lihat di belakang saya dengan ramainya, dengan cerianya warga Sumedang mendapat alun-alun baru. Nah, kali ini, di video kali ini saya ingin review bagaimana alun-alun Sumedang ini dibangun dan apa saja yang berubah, lalu apa saja yang istimewa atau spesial, dan apa saja yang dulunya nggak ada namun sekarang ada. Nah, kita akan sama-sama review dan sama-sama kita lihat di video kali ini. Jangan kemana-mana, ikuti video ini sampai beres. Nah, teman-teman, ini saya tepat berada di gerbang masuk di Gapura Utama yang menghadap ke selatan. Ini berseberangan dengan perempatan yang arah ke Empang. Nah, ini adalah Gapura yang dibangun baru. Dulunya nggak ada. Nah, sekarang dibangun Gapura dengan warna orange dengan motif kuning emas, dan ini bahannya kita lihat, teman-teman. Ini menggunakan ACP, aluminium komposit panel, dan dipadukan dengan akrilik. Nah, ini mungkin kayaknya nih malam itu bisa nyala, karena kita lihat ini tuh bahan akrilik, dan akrilik itu biasanya di belakang itu bisa ditanam lampu supaya ketika malam itu timbul nuansa yang sangat bagus. Ini jenisnya kita lihat seperti batik Sumedang ya, dengan kombinasi grafiti serta corak-corak kerajaan-kerajaan Sumedang di masa lampau. Tampak manis sih dilihat dari jauh, namun kita lihat dari dekat bagaimana sambungan-sambungan dari ACP ini. Nah, ini nggak tertutup ya, tapi kalau kita lihat di bawah ini rapi. Nah, cuman di sininya agak kurang rapi, tapi nggak apa-apa. Lalu di sini juga ada sambungannya juga nggak terlalu rapi, tapi nggak apa-apa teman-teman, itu nggak terlihat kok. Teman-teman, ini lantainya dibikin batu alam. Batu alamnya jenisnya itu bakaran ya kalau nggak salah sih. Ini kalau saya pikir sih agak aneh, karena di sini tuh ada ya, tapi mungkin juga sih ini untuk pembatas, karena agak beda antara batu alam di sini dan di sini, atau bisa juga mungkin untuk difabel.
Nah, di sebelah kiri dari gapura utama itu ada kursi-kursi kayu. Sangat manis sekali kalau kita lihat. Terbuat dari kayu yang lumayan solid, dan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 kursi. Dan ini kalau saya pikir ini lumayan bermanfaat, apalagi untuk banyak pengunjung dan juga banyak aktivitas warga yang nantinya ada di sini. Ini bisa dijadikan tempat untuk istirahat. Ayo kita review lebih jauh lagi. Nah, teman-teman, ini area trotoar. Saya suka area ini karena di sini ternyata sudah menggunakan jalur untuk difabel atau untuk tunanetra. Nah, kita lihat teman-teman, ini juga garisnya cukup timbul, dan ini akan memudahkan saudara-saudara kita yang mohon maaf tidak memiliki indera penglihatan untuk berjalan. Nah, di samping itu ini juga sudah sistem drainasenya juga udah lengkap ya, udah banyak sekali manhole yang tertera, dan ini mungkin diharapkan nantinya untuk bisa menyerap air lebih cepat supaya si fasilitas ini tidak terendam air atau ada genangan seperti banjir. Yuk kita review lebih jauh, teman-teman. Teman-teman, ini di bawah sini itu adalah manhole untuk air, jalur untuk air. Bak kontrolnya lumayan gede, dan kita berharap sama-sama supaya ini bisa menjadi drainase yang bisa menampung debit air yang nantinya akan dihasilkan oleh bangunan ini. Kita bisa lihat di belakang saya itu terpampang lingga, yang mana itu adalah ciri khas dari alun-alun Sumedang. Lingga adalah bangunan bersejarah yang dimiliki oleh warga Sumedang, dan kita bisa lihat dari sini. Oke, kita akan terus review lebih jauh. Tetap ikuti video ini. Ketika kita masuk gerbang, itu ternyata kita disediakan kursi-kursi yang mirip di kursi-kursi di awal kita masuk. Kursi beton namun di finish dengan kayu yang lumayan solid. Nah, di sampingnya itu taman rumput ya, rumput juga banyak tumbuhan-tumbuhan baru. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ayo kita lihat. Teman-teman, ini ada yang unik nih. Ada yang unik di sini, ada jejak kaki. Saya belum mengerti, belum paham ini untuk apa. Tapi tentu perencana punya maksud yang lebih. Nanti deh ya, kalau teman-teman yang tahu boleh komen di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berbeda dari kondisi awal, di mana ketika alun-alun waktu itu sebelum direvitalisasi, ini tuh awalnya itu adalah paving block. Nah, sekarang dibikin full batu alam. Nah, kita tahu kelebihan dari batu alam ini adalah tampilannya yang begitu natural dan juga bagus dibanding dengan paving block. Karena paving block itu materialnya agak kasar dan nggak terlalu bagus dipandang mata. Namun jangan salah, paving block mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai daya serap air yang sangat tinggi. Sedangkan untuk batu alam ini dia tidak bisa menyerap air. Air berarti harus dialirkan langsung ke drainase tadi. Supaya semoga perencanaan drainase ini sudah sesuai dengan spek, yaitu landai ke arah sana untuk bisa menyalurkan air dengan cepat supaya tidak banjir itu sih. Nah, teman-teman, ya ada yang unik lagi. Ini sekitar beberapa meter menjelang lingga, itu ternyata ada tulisan-tulisan seperti ini nih. Ini ada tulisan aksara Sunda di atasnya, dan ada aksara Latinnya di bawah. Balu, kulit, foto, detik. Ada yang tahu nggak artinya apa? Sip. Nah, teman-teman, ini ada lagi. Ini Jati Kasilih Kujunti. Kalau ini saya tahu artinya. Jati Kasilih Kujunti itu seperti jati diri yang sudah
terkontaminasi oleh budaya asing. Kurang lebih kayak gitu sih. Kita coba lihat lagi nih. Ini apa nih artinya? Ini seru nih. Nah, ini Batok Hulu Esi Madu. Teman-teman ada yang tahu? Batok Hulu Esi Madu. Saya tahu sih, Batok Hulu Esi Madu itu seperti terlihat jelek, namun isinya bagus. Kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat lagi. Caang Bulan Dadamaran. Caang Bulan Dadamaran. Ini kameramen kayaknya tahu nih. Naon bro? Koek, Pulau Damar. Sip. Nah teman-teman, itu ya banyak sekali tadi yang kayak prasasti gitu deh, tapi ditempel di batu. Itu banyak sekali melingkar di area lingga dengan aksara-aksara Sunda dan juga peribahasa Sunda. Nah, dan di sini ini yang menarik perhatian saya di sudut sebelah utara, berarti ya, utara barat itu apa? Utara barat laut. Di barat laut itu ada sebuah taman, dan ini adalah taman baca. Kita coba lihat ya bagaimana taman baca ini dibuat. Nah teman-teman, ini dia nih yang disebut taman baca, mungkin karena ada lemari buku. Kita bisa lihat, oh ini masih dikunci ternyata, masih disegel. Saya nggak berani buka ya, karena belum dibuka ininya. Nah cuman di sini kita bisa melihat, karena ini itu pakai melamin, di dalamnya itu terdapat banyak sekali buku, dan di bawahnya itu ada tulisan Caang, bacaan anak Sumedang. Nah mudah-mudahan dengan adanya pojok ini, dengan adanya taman ini bisa menumbuhkan kembali minat baca di kalangan generasi-generasi muda sekarang, terutama di generasi-generasi Z yang akan meneruskan dari tongkat untuk generasi-generasi kita ini nih, yang sebentar lagi tua. Nah teman-teman, kita lihat ya, ini jalurnya rabat beton, namun finishingnya menggunakan floor hardener. Ini lumayan bagus, terlihat sangat bagus. Nah semoga aja ini terjaga kebersihannya, karena kalau misalkan ini udah nggak bersih, mungkin nanti terlihat agak kusam, agak gak enak juga. Ini masih bagus aja, masih baru aja. Nah di sela-sela ini juga kita ada tamannya, ada rumputnya, terus juga ada lampu tamannya. Lumayan bagus ya. Saya sih seneng sih ya kalau di sini betah gitu. Cuman yang kurang mungkin peneduhannya kurang rindang. Kalau misalkan tengah hari, karena Sumedang itu agak panas sekarang, ya mungkin ini agak lumayan haredang juga. Oke, kita lanjut teman-teman. Sip. Ya. Ya teman-teman, ternyata lemarinya juga tidak hanya satu ya, kita banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lemari buku. Saya juga belum mengerti nanti pengelolaannya seperti apa. Namun ya kita harapkan aja bahwa taman ini bisa memotivasi lagi minat baca di kalangan muda-muda, juga tua-tua juga sih. Nah teman-teman, ini saya berada di pintu sebelah, sebentar nih, ini selatan kan, oh ini utara, pintu sebelah utara. Dan ada yang menarik perhatian saya juga, itu di sebelah, teman-teman bisa lihat ke sana, itu ada foto-foto dan kayak monumen gitu. Lucu ya, kita lihat yuk. Oh nih, sebelum kita ke monumen, ini ada informasi tentang Sumedang, papan informasi tentang Sumedang. Ini bagus ya, ada peta infrastruktur Kabupaten Sumedang. Nah kita lihat ini Sumedang kayak gini, kecil banget ya teman-teman ya. Batasannya dengan Bandung, Subang. Nah kita itu berada di mana ya? Kita berada di, teman-teman bisa tahu nggak kita berada di mana? Nah, kita itu berada di sini nih teman-teman nih. Nah di sini. Nah ini peta. Nah ini tol teman-teman nih, rencana tol Cisumdawu nanti melintas ke Sumedang, Cimalaka, ininya ke sana Majalengka. Nah di sini juga ini ada gambar keran. Apa ya keran, kita lihat dulu. Oh ini nih, 20 sampai 50. Oh ada air minum teman-teman. Wah ini bagus nih, ini sangat informatif sekali. Di belakangnya sama juga
peta infrastruktur. Oke, kita lanjut ke monumennya. Sebelum ke monumen ini kita ada batu dulu ya. Nah teman-teman, ini batu di area tenggara dari alun-alun. Ini ada prasastinya. Saya bacain ya teman-teman ya. Sumedang Kiwari Asri Lingga wah ini tulisannya udah nggak terlalu kebaca nih. Apa ya nih, di alun-alun Pusir Daya Komara Luhur Sumedang. Wah ini sayang banget nih teman-teman, tulisannya nggak terlalu jelas untuk terbaca, namun secara apa ya, secara kasat mata ini terlihat sangat bagus sekali. Yang menandatangani Pamisbah nih, Bupati Sumedang tahun berapa ya, saya nggak ingat nih, waktu zaman saya kecil. Bapak Damang. Yang saya tahu juga Bapak itu adalah salah satu terah dari Kerajaan Sumedang. Nah, melihat perubahan pada diri alun-alun ini yang asalnya gimana sekarang menjadi seperti ini. Nah, perasaan Bapak gimana, Pak? Bapak ini seolah-olah mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu tatkala berada di alun-alun, masih kecil, masih kanak-kanak. Katakan dulu ini dipakai olahraga. Di sana sini itu terdapat lapangan voli. Berapa buah untuk lapangan volinya. Di sini suka dipakai untuk sepak bola. Nah, tapi katakan sepak bola yang katakan untuk bermain masyarakat, tak? Bukan gelora Ahmadiani. Nah, itu waktu dulu. Nah, kesini terus ada perubahan. Itu perubahannya sampai sekarang detik inilah. Itu katakan ini mungkin sedikitnya mendekati final gitu, mendekati final perubahannya itu. Hanya pernah tahun-tahun yang lalu ini ditutup gitu ya, ditutup katakan itu nggak boleh masuk. Enggak pakai pagar besi lah katakan gitu ya, besi tembok juga gitu. Ada yang sebagian ditutup gitu. Katakan untuk para pengunjung kurang terbuka waktu itu, tapi sekarang alhamdulillah bisa buka kembali. Harapannya Pak untuk alun-alun ini yang harapan ke depan ya, otomatis alun-alun adalah milik warga Sumedang, khususnya warga kota. Oleh karena itu gunakanlah alun-alun ini kesempatan sebagai taman bermain di wilayah kota dan jadikan sebagai taman nomor 1 di Sumedang. Ya teman-teman, itu salah satu obrolan saya ya dengan ini terah loh, benar-benar terah dari Kerajaan Sumedang. Nah ini dan kebetulan juga ini adalah guru saya waktu SMP. Beliau adalah guru yang mendidik saya bisa seperti karena ini. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Nah teman-teman, ini adalah taman, ya dibilang taman monumen lah ya. Cuman desainnya yang agak menarik. Ini dibikin kayak skatepunk kayak gitu, kayak taman-taman di Amerika, taman-taman di wilayah Eropa Timur yang biasa digunakan untuk bermain skateboard. Nah ini diterapkan juga nih konsepnya di Sumedang ini. Nah materialnya hampir sama, ini pakai beton ya, pakai semen dengan finishing floor hardener. Dan yang menarik perhatian adalah ada itu tuh kaca-kaca template yang berdiri dengan gambar-gambar. Kita nggak tahu nih gambar-gambarnya apa, kita lihat teman-teman. Nah teman-teman, ternyata gambarnya itu adalah bupati-bupati Sumedang tempo dulu. Nah di sudut ini kita melihat ini adalah Bapak Bupati Sumedang pada tahun 1978 sampai 1983, yaitu Bapak Kustandi Abdurrahman. Ini saya nggak tekajamanan ya. Nah ada juga ininya ya, namanya nih, biografi singkat mungkin ya, Bupati Abdurrahman, birokrat ahli pemerintahan dan mantan Direktur Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Oh ini orang Bandung nih teman-teman. Nah ini adalah prestasi beliau, yaitu pemekaran desa dari 146 menjadi 151 desa pada tahun 1981. Dan juga beliau membuka kecamatan baru, yaitu Paseh
dan Conggeang. Warga Pasir dan warga Conggeang berarti harus berterima kasih banyak nih kepada Bapak Bupati yang satu ini. Kita lihat bupati-bupati selanjutnya. Nah teman-teman, ini yang bertanda tangan di prasasti tadi, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Misbah. Ini saya mengenal nih waktu saya kecil, dan beliau ini adalah bupati. Nah ini adalah biografi singkat beliau, itu ya, memimpin Kabupaten Sumedang. Nah dengan prestasinya yaitu membuat perda tentang Badan Perwakilan Desa BPD. Desa-desa harus berterima kasih banyak kepada Bapak Misbah. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah teman-teman, sini nih. Wah ini nih yang fenomena di Sumedang. Sumedang itu punya sejarah loh, kota dengan bupati terbanyak dalam satu periode, yaitu di periode tahun 2013 sampai 2018, di mana tercatat ada 3 orang yang pernah menjabat sebagai bupati Sumedang kala itu. Yang pertama, bupati terpilih itu adalah Bapak Haji Endang Sukandar. Beliau wafat dalam tugas beliau menjadi bupati, digantikan oleh Bapak Ade, dan Pak Ade tidak selesai masa jabatannya, digantikan oleh Bapak Eka Setiawan. Nah, ini masih baru sih. Nah, beliau ini adalah yang tadi saya paparkan. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Pangeran Sugih lahir di mana? Masa di Aceh? Nah, bener. Nah, pertanyaan selanjutnya gini lah, baca dulu, hafalin. Nanti saya tanya ke adik-adik ya. Sekarang baca dulu, hafalin. Nah teman-teman, ini adalah bupati yang saat ini menjabat, itu Bapak Haji Doni Ahmad Munir ya. Beliau juga sama, ada biografinya di sini. Nah beliau ini yang mengkampanyekan Sumedang Simpati. Nah teman-teman, ada yang menarik ya di sudut ini, yaitu adalah dengan peletakan kolam renang di sana. Itu ada yang biru-biru itu adalah kolam renang. Nah, cuman mungkin belum difungsikan secara baik karena masih dalam tahap pembangunan. Cuman kita nggak tahu tuh nantinya itu apakah untuk kolam renang umum atau hanya untuk kolam renang ikan. Cuman kalau saya sih kalau saran saya itu agak kurang enak lah. Ya kita review lagi yang lainnya. Nah teman-teman, ini saya berada di gerbang timur. Jadi masih ya, konsep di alun-alun sebelumnya diterapkan lagi di konsep alun-alun yang sekarang, di mana setiap sudut mata angin itu ada gerbang besar di timur, di barat, di selatan, dan juga di utara. Nah, tiap gerbang itu juga sama, dikasih tempat duduk beton dengan corak-corak kayu, sama yang tadi saya jelaskan juga di sana. Nah, dan yang mungkin hanya berbeda dari sudut pandangnya aja. Cuman untuk masuk dari sudut ini nggak ada tempat parkir ya, tapi khusus dari sudut barat dan juga selatan itu ada tempat parkirnya. Nah, teman-teman, ini di sebelah saya berarti ini di sudut timur laut. Ini juga ada yang menarik. Nah, itu ada tulisan akrilik besar. Nah, itu dengan huruf alun-alun Sumedang. Cuman jenis font atau jenis hurufnya di grafiti sehingga menyerupai huruf-huruf Sunda kayak gitu. Ini bagus lah. Warnanya orange dan juga putih, sangat kontras dengan taman yang berwarna hijau, rerumputan di bawah dari huruf akrilik itu. Yuk kita sama-sama review. Nah, teman-teman, di sini ada rabat beton ya. Rabat betonnya dibikin zigzag kayak gini. Ya, ini untuk estetika pasti. Cuman kalau saya pikir ternyata ruang untuk penyerapannya agak berkurang mungkin ya, karena kita juga bisa lihat dengan kasat mata lebih banyak betonannya daripada rumputnya.
di gerbang sebelah tadi kan selatan saya itu yang gerbang masuk. Nah ini di sebelah center lingganya di pas lurusan lingganya itu ada gerbang juga. Ini agak luas dari gerbang-gerbang yang 3 sudut lainnya, dan ini dibuat agak berbeda, yaitu ada tower-tower dengan bahan akrilik seperti yang di Gapura tadi, dan ini tentunya pasti kalau malam ini pasti bisa menyala karena kita lihat di tengahnya itu ada corak-corak. Nah itu akrilik. Oh sorry, itu bahannya ACP. Yang tengahnya itu akrilik. Nah teman-teman, ini kalau dari sudut selatan dekat dengan lingga, ini batunya agak berbeda. Ini agak timbul, agak muncul. Ini nggak tahu deh nih buat apa ya. Tapi kalau anak kecil nih agak bahaya. Kalau misalkan lari-lari bisa tersandung juga. Mudah-mudahan lah nggak ada yang jatuh. Nah ini sama nih, ada prasasti seperti yang di sudut di sana tuh, yang di barat. Nah kalau di sini kita baca ya, kita baca satu ini Liuk Eueuh Ragap Taya. Ada yang tahu nggak teman-teman dengan arti dari Liuk Eueuh Ragap Taya? Nah itu Liuk Eueuh Ragap Taya itu seperti kita yang nggak punya apa-apa, kayak aku. Nah ini kalau dulu itu nggak kayak gini ya, seingat saya itu dulu itu ada pagar yang membatasi lingga, dan sekarang pagarnya itu ditiadakan atau dirobohkan dan diganti dengan kolam ikan. Kolam ikannya dengan air mancur. Kita lihat yuk. Lewat mana nih? Lewat sini. Nah teman-teman, ini dibedain lagi nih. Dari lantai ini agak naik ke sini ya. Hati-hati nih kalau teman-teman nggak kelihatan nih, bisa kesandung, jatuh, malu nih. Nonton teh. Roa itu teh. Nah teman-teman tuh lihat nih, ini sekarang dihiasi oleh kolam-kolam ikan dan juga air mancur. Ikannya ikan koi ya kalau nggak salah ya. Nah ini juga lengkap dengan drainasenya supaya airnya tidak berceceran keluar, atau juga kalau misalkan hujan tidak terjadi overflow atau air yang meluap ke area umum publik. Nah teman-teman, ini kita lihat nih, ini lingga yang selama ini menjadi ikon warga Sumedang. Nah, ini adalah lingga, saya sudah berada di dekatnya nih. Nah seperti yang diceritakan dalam buku-buku sejarah dan juga cerita turun-temurun warga Sumedang, bahwa di dalam lingga ini terdapat beberapa pusaka-pusaka dan juga harta kerajaan dari Sumedang ya waktu itu. Nah makanya lingga itu begitu sakral di mata orang Sumedang dan juga pada diri orang Sumedang. Selain ini sebagai simbol, juga lingga sendiri sebagai jati diri asli dari orang Sumedang. Nah mungkin saya juga nggak terlalu pantas ya untuk menyampaikannya lebih jauh. Teman-teman bisa mempelajarinya langsung ke Museum Prabu Besar Ulun yang nggak berada jauh dari lingga ini, atau teman-teman bisa searching di artikel-artikel yang terpercaya. Nah teman-teman, saya udah keliling-keliling ya dari selatan ke timur ke barat sampai sekarang ada di sini nih, dekat lingga. Nah itu review dari saya tentang alun-alun Sumedang yang baru ini. Nah dan harapannya sih saya semoga alun-alun ini bisa menjadi ruang publik yang bermanfaat untuk warga Sumedang khususnya, dan umumnya juga untuk seluruh warga Indonesia dan warga dunia tentunya ya. Dan saya juga berharap bahwa masyarakat Sumedang bisa menjaga amanah ini. Amanah ini tuh setahu saya nih, ini tuh adalah hasil hibah dari gubernur. Jadi kita harus jaga bersama, alun-alunnya kita harus jaga, infrastrukturnya juga harus jaga, dan juga kita harus memanfaatkan fasilitas ini untuk mendukung Sumedang lebih baik ke depannya. Dan saya juga berharap kepada pemerintah dan juga instansi yang terkait supaya bisa terus meningkatkan fungsi dan juga potensi yang ada di alun-alun Sumedang ini. Nah itu mungkin teman-teman ya, kalau misalkan boleh nih saya kasih nilai pada pembangunan alun-alun ini, saya kasih nilai berapa ya?
Teman-teman mau ngasih nilai berapa? 8. Kegedean gak sih 8? Kegedean ya? 7 mungkin ya? 7. Oke, 7 aja. Nah, untuk meyakinkan bahwa nilai saya ini rasional atau bisa diterima oleh umum, kita akan ngobrol ya sama teman-teman yang datang ke sini. Kita akan tanya berapa sih nilainya untuk alun-alun ini. Kalau saya sih 7 sih teman-teman. Berapa ya? Kita coba lihat ya. Yuk. Teteh, boleh masuk video sekedap. Mau nanya ini doang, mau nanya ini. Ini kan barunya ya, baru alun-alun. Teteh kasih nilai berapa untuk alun-alun ini? Berapa? Dari 1 sampai 10. 8. Beneran 8? Bagus? Senang. Oke, Teteh terima kasih ya penilaiannya. Jangan lupa subscribe. Mak, kemana wae? Apa? Abdi nepangkeun dat. Mak, ya kan nembe bukanya alun-alun. Kata wisna kuma di dia kumaha ya? Bagus atau kalah kurang serak ieu awon kumaha sih pendapat? Tadi makan teu masuk Ya. di jalan unggul. Jadi katinggalin teh gersang. Gersang ya. Jadi kalau ada tetangkalan yang pohon yang agak tinggi, terus ada riap kumbang. Lebih bagus ya. Ya, sip. Nah, kalau nilai we, ya nilai dari 1 sampai 10 pentin sabaraha ya, Mak? Pentin sabaraha. Euy-nya tuh Tadi aya nu pentin genep, aya nu pentin 7, aya nu pentin 8, aya mah bagus ya. Pendapat mah pentin sabaraha? ini mah kalau ada pohonan yang agak tinggi gitu, terus rindang gitu ya. Enak dipandang untuk dipandang. Wah. Tapi kalau sekarang pasti belum doa ya. Belum. Berarti berapa? Ya soal 7. Hah? 7 dan 8. 9. 9. Nah, Teteh ieu kan alun-alun enggaknya ieu teh hibah di Gubernur Jawa Barat kangge warga Sumedang. Nah, ku Teteh katawisna ieu teh aya kamajuan teu di alun-alun Sataacana. Tahu sami wae. Sami wae sih, paling ini dari lantai, terus paling jadi dari lantai terus ini jadi pohon-pohon jadi agak gersang pokoknya. Kan pohon-pohon banyaknya. Nah, jadi kalau misalkan Teteh kasih nilai nih ya, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang pantas untuk pembangunan alun-alun ini secara keseluruhan? Berapa nilai? 8 kayaknya. 8 ya, oke. 8 ya, oke. Nanti mudah-mudahan lah bisa dijaga. Mudah-mudahan lah bisa ditingkatkan ya, Bu ya. Oke. Teteh makasih banyak ya obrolannya. Ngobrol lah tuh dia. Ngobrol lah. Iya kan alun-alun anyarnya. Alun-alun teh anyar ya di dia ya. Nah, kumaha cek bro ya sana mina. Bung Febri jeung bro saya Fikri cek bro Fikri. Ya kumaha ieu aya peningkatan teu ti Sataacana alun-alun ieu. Aya tuh aya peningkatan itu ya. Oh, Lebih bagus atau kalah lebih kurang serak? aduh paling bagus ini mah. Rasa paling makan. Cek Febri kumaha? Bagus, Lebih bagus. 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 Nah, kalau misalkan kalian harus mentennya, harus ngasih nilai sama pembangunan alun-alun ini secara keseluruhan dari 1 sampai 10 nilainya berapa? 9,5. Setengah. 9. 9. Oke, berarti ini kedua bro ini menyukai pembangunan, suka yang gersang-gersang ya kayaknya. Ya, nuhun ya, Fikri. Oke. Assalamualaikum Teteh. Biasa nggak ganggu sekedap. Teteh abis nuju damel videonya tentang review alun-alun baru ya. Ya kan alun-alun enggaknya nembe buka malahan teh can diresmikan. Nah Teteh sebelumnya waktu alun-alun lama pernah ka dieu teh? Sering. Nah, terus ayeuna mun dibandingkan dengan alun-alun ayeuna, apakah lebih baik atau ada kemunduran? Lebih baik. Lebih baiknya dari segi apa? Tempat bermain. Iya. Kalau misalkan saya minta Teteh ngasih nilai untuk pembangunan alun-alun ini secara keseluruhan dari segi apapun, dari 1 sampai 10 nilai berapa yang pantas untuk pembangunan alun-alun ini? 95 sih. Iya. 9,9. 9. Oh, berarti puas banget ya dibikinin alun-alun. Ya mudah-mudahan lah Teteh semoga berkah bantuan provinsinya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya oleh kita kedepannya lebih baik lagi. Teteh tinggal di mana?
Di Ganeas. Oh, di Ganeas jauh-jauh ke sini. Kak Teteh makasih banyaknya. Nah, teman-teman, itu dia kita sudah mencari koresponden dan menanyakan tentang nilai dari pembangunan alun-alun ini secara keseluruhan. Nah, iya sih banyak yang bilang ini itu alun-alunnya agak gersangan gitu. Dan juga itu menjadi pro dan kontra sekarang ya, bahwa alun-alun ini bagus tapi pembangunannya tidak cukup maksimal untuk lingkungan. Nah, namun apapun itu pro dan kontra, kita jangan memandang dari segi negatifnya. Ini kalau pendapat saya ya, kita harus ambil dari sisi positifnya. Apapun yang kita dapat saat ini kita harus syukuri dan kita manfaatkan serta maksimalkan untuk menjadikan kita khususnya warga Sumedang lebih baik ke depannya. Jadi tadi berarti nilainya berapa sih? Banyak yang bilang itu 8 ya? 8 ya, Bro? 89. Cuman saya berarti yang 7 nih, teman-teman. Ya kalau dirata-ratakan berarti 8 lah ya. Nah, itu mungkin terima kasih ya teman-teman udah nonton video ini sampai beres. Nih kayaknya nih saya sering kesini nih nanti nih buat bikin video kayak gini. Karena Sumedang itu di mana lagi coba tempat ruang publik selain di sini? Gak ada lagi. Nah, mungkin nanti akan sering kesini. Ya itu teman-teman, terima kasih banyak ya udah nonton video ini sampai beres. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang tadi udah mau masuk ke vlognya saya, ke vlognya Nurwanda Munggaran. Dan terima kasih juga untuk semua pihak yang membangun dari mulai perencanaan, pengajuan, serta eksekusi, serta finishing dari pembangunan alun-alun ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga berkah untuk kita bersama. Dan ya di akhir kata saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah informasi yang saya sampaikan. Saya mohon untuk koreksi, bisa di komentar atau... Nah teman-teman mungkin itu ya. Terima kasih sekali lagi udah nonton. Dan terima kasih untuk Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah menghibahkan alun-alun ini kepada warga Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.